Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah setia dengan program Majelis Sore, majelis kita semua yang hadir setiap Senin dan Rabu sore hanya di Duta TV kesayangan Anda pemirsa. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyajikan sebuah tema, di mana tema pada hari ini yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yakni ekonomi hijau dalam Islam. Sejauh mana dari pengembangan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang berkaitan dengan lingkungan, terutama bagi para pelaku dalam hal ini masyarakatnya. Dan seperti biasa, kita juga mendatangkan dan menghadirkan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Beliau sudah berada tepat di sebelah saya. Ada Bapak Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum Pak Sukarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tentunya hari ini kita bicara mengenai Ekonomi hijau, Islam. ya betul. Secara singkat mungkin boleh Bapak sampaikan terlebih dahulu Pak, secara makro lah istilahnya berkaitan dengan ekonomi hijau di dalam perspektif Islam itu sendiri seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Konsep ekonomi hijau atau green economic itu memang sudah digagas sejak tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 2008 menjadi program resmi dari PBB dengan latar belakang dampak pembangunan di seluruh dunia sekarang itu tidak terbantahkan cukup mengganggu terhadap lingkungan. Dan sekarang ini kita bisa melihat misalnya perubahan iklim yang sangat nyata terjadi di masyarakat. Misalnya terjadi pemanasan global ya, global warming, kemudian terjadi rob atau banjir akibat luapan air laut ya. Dan itu menunjukkan bahwa air di kutub es mencair. Nah, itu semua adalah apa yang kita sebut dengan climate change atau perubahan iklim yang menerpa kehidupan global di abad ke-21 ini. Dan itu setelah diteliti memang sebagai dampak yang diakibatkan oleh pembangunan. Jadi pada satu sisi manusia di muka bumi ini ingin maju, ingin canggih, ingin membangun ekonomi yang tinggi melalui industri, tetapi kemudian ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, dan itu menyebabkan apa yang disebut juga dalam istilah ekologi dengan ecocide. Ya, ecocide itu suatu istilah yang sangat mencekam sebenarnya. Ecocide atau ecocide itu artinya bunuh diri lingkungan. Jadi artinya pada satu sisi kita membangun ekonomi, pada satu sisi kita ingin sejahtera, tapi sebenarnya yang didapatkan adalah ketidaksejahteraan dalam bentuk banyaknya bencana alam yang menerpa kita ya. Nah, oleh karena itulah kesadaran global ini tumbuh pada sejak tahun 2008 sebagai kelanjutan dari pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu muncul istilah green economic, ya, ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau ini secara konvensional adalah konsep yang mempertimbangkan tiga sektor dalam bidang kehidupan. Yang pertama adalah masyarakat, ya. Yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan. Jadi tiga aspek di dalam pembangunan ini harus sama-sama dipertimbangkan dengan baik, ya. Pada satu sisi manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi, dan pada sisi yang lain alam sekalian, semesta alam ini, bumi ini memang memberikan daya dukung yang cukup untuk mengembangkan ekonomi. Kita punya hutan, kita punya tambang, kita punya biofosil di dalam bumi kita ya. Kita punya ikan yang sangat banyak di lautan. Artinya semua itu kalau dieksploitasi dengan baik ya, itu akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maka tingkat perkembangan ekonomi dunia terus naik berkat dari kemampuan manusia untuk mengelola sumber-sumber daya alam ini dengan baik.
Nah, akan tetapi aspek ketiga dalam hal ini adalah lingkungan. Ini yang tadi saya sebut di awal kadang-kadang terabaikan. Jadi kalau orang ditanya, apakah Anda meningkatkan ekonomi dengan cara mengeksploitasi hutan atau Anda membiarkan ekonomi masyarakat tetap berada stagnan atau bahkan turun dengan membiarkan hutan tidak dieksploitasi? Itu mungkin jawabannya dari beberapa kalangan itu akan memilih yang pertama. Jadi ekonomi naik, tapi kemudian alam rusak. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini, dan itu menjadi keprihatinan global, sehingga bumi kita ini yang disebut dengan ibu pertiwi, ya. Bumi itu disebut dengan ibu, kan. Ibu itu bagaikan seorang yang mengandung, ya. Jadi dia memelihara, mengandung, kemudian menyapi seorang anak, dan oleh karena itu dia harus dipelihara. Maka bumi harus dipelihara, dan salah satu konsep globalnya itu adalah green economic. Itu konsep dasarnya seperti itu. Konsep dasarnya seperti itu. Tapi ketika kita bicara mengenai tema kita hari ini, ekonomi hijau di dalam Islam, Ya. apa yang kemudian juga menjadi kaitannya atau hubungannya, Pak, berkaitan dengan ekonomi hijau dalam Islam sendiri? Ya. Kita ketahui memang agama Islam ini sendiri ketika dikaitkan dengan berbagai hal tentu akan menjadi sebuah hal yang paling konkret bisa disampaikan dan dijelaskan. Tapi kalau dari sudut ekonomi hijau dalam Islam itu sendiri yang menjadi titik poinnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara soal Islam sebagai agama, maka kita akan memulai dari wahyu, kan, ya, dari Al-Quran, dari hadis, dan dari praktek-praktek ulama, dari praktek umat Islam yang berkomitmen untuk melaksanakan ajaran agamanya. Nah, maka kita akan melihat bahwa di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang berbicara tentang tiga hal ini, tentang manusia, masyarakat, ya. Kemudian Islam juga berbicara tentang ekonomi, kemudian Islam juga berbicara tentang lingkungan. Nah, maka dengan melihat tiga aspek ini di dalam Al-Quran, maka muncullah konsep yang disebut dengan green economic in Islam. Jadi ekonomi hijau dalam ajaran Islam, di mana Islam sebagai agama juga memberikan guide, ya, memberikan petunjuk atau pedoman bagaimana kita mengelola hidup ini, ya, antara peningkatan taraf ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Nah, misalnya salah satu ayat begini misalnya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, itu adalah akibat dari tangan-tangan manusia. Nah, jadi yang menyebabkan kerusakan itu adalah manusia. Dan kalau kita lihat memang ekologi binatang misalnya, atau apalagi ekologi tumbuh-tumbuhan, itu mereka terus membangun keserasian. Baik. Ya, misalnya alam tumbuh-tumbuhan itu selalu berkontribusi untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan. Begitu juga binatang. Tapi manusia punya dua karakter. Ada manusia yang membangun kebaikan lingkungan, tapi banyak juga manusia yang kemudian merusak lingkungan. Nah, Al-Quran itu mengingatkan, hai manusia, lingkungan itu rusak akibat dari tanganmu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu artinya kalau kita ingin memiliki ekologi yang baik, ya, ingin memiliki alam yang indah, maka manusia yang akan bisa melakukannya, bukan binatang dan bukan yang lain. Begitu juga kalau manusia keliru di dalam memanage hubungannya dengan alam ini, dia akan menjadi korban dari keganasan alam itu sendiri. Kita ketahui juga memang semakin banyak waktu yang kemudian juga hari ini bergulir, kemudian juga banyak juga manusia yang dinyatakan lahir hidup di dunia, bahkan dari data yang ada hitungan manusia di dunia ini sendiri miliaran. Ya. Dengan kondisi yang istilahnya dari awal hingga hari ini bumi hanya itu saja yang kemudian juga betul. menjadi sumber daya alamnya. Sejauh mana itu bisa menjadi istilah warisan untuk kaitannya dengan ekonomi kepada manusia selanjutnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, Ekonomi Hijau dalam Islam yang menjadi tema berkaitan dengan program Majelis Sore edisi hari ini. Masih bersama dengan Pak Sukarni di sini. Tadi sudah sempat disinggung istilahnya dari awal lahirnya, kemudian juga terciptanya Nabi Adam begitu, sampai kemudian di hari ini masyarakat, manusia, tumbuhan, hewan, semuanya hidup di tempat yang sama. Walaupun istilahnya sudah mulai ada penelitian-penelitian untuk mencari planet baru yang paling mirip untuk bisa ditinggali bersama, yakni Mars. Tapi masih belum ada penelitian yang kemudian juga untuk bisa mengkonfirmasi bahwa sudah bisa resmi ditinggali secara komprehensif begitu. Nah, tapi ketika dengan kondisi alam yang istilahnya semakin menua hari ini, dengan kondisi manusia yang selalu baru sampai pada hari kiamat nanti, sejauh mana sebenarnya Pak kaitannya sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi, roda pemerintahan negara, roda ekonomi dan lain sebagainya, sosial budaya hari ini, yang menjadi sumber penghidupan bagi seluruh umat. Ya, jadi kalau dalam perspektif teologi ya, dalam perspektif agama, daya dukung kehidupan ini cukup sebenarnya. Jadi Tuhan menciptakan berbagai sumber ekonomi yang bisa tergantikan. Jadi maksudnya memang ada yang habis gitu ya, seperti biofosil misalnya habis, seperti minyak yang ada di dalam bumi kita tuh menurut perkiraan kan habis ya, karena dia bersumber dari biofosil. Tapi kemudian Tuhan kan menciptakan biodiesel misalnya. Tuhan juga menciptakan sumber-sumber energi dari listrik ya. Tuhan juga memberikan energi yang tidak pernah akan habis, yaitu energi dari panas matahari ya. Betul. Kemudian juga kincir angin di pinggir laut dan seterusnya. Jadi kalau dalam perspektif agama, sumber daya alam untuk menopang kehidupan bumi selama bumi ini masih diberi kehidupan untuk manusia itu cukup. Oleh karena itu problematika di dalam ekonomi Islam itu bukan pada sektor kelangkaan ya, tapi pada sektor distribusi. Jadi kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kelaparan, itu karena terlalu banyak yang kekenyangan. Jadi pada satu sisi banyak orang kekenyangan, tapi pada sisi lain ada yang kelaparan. Nah, jadi sebenarnya kalau distribusi itu dilakukan dengan baik di dalam Islam, dalam ekonomi Islam, maka keadilan sosial bagi seluruh umat manusia itu akan dirasakan. Nah, oleh karena itulah juga di dalam pembangunan ekonomi, salah satu faktor yang selalu dipikirkan ya, itu adalah soal rasio Gini ya, antara kaya dengan miskin. Ya. Nah, jadi bagaimana tingkat orang-orang kaya dengan tingkat orang miskin. Semakin sempit ya, jurang pemisah antara kaya dan miskin, itu berarti negara semakin baik mengelola ekonomi masyarakatnya. Nah, jadi oleh karena itu memang selama sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik, kita tidak usah khawatir. Artinya hidup ini akan berjalan dengan baik. Nah, tapi persoalannya kan tadi adalah ketika manusia, ketika masyarakat ya mengeksploitasi alam, melakukan produksi baik jasa atau barang tanpa memperhitungkan kondisi alam. Contoh yang sangat nyata misalnya di Kalimantan Selatan ini adalah perumahan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari Banjarmasin menuju ke hulu sungai itu perumahan-perumahan tumbuh subur kan ya di daerah persawahan. Nah, itu bukan hal yang tidak diketahui sebenarnya, bahwa akibat dari limbah rumah tangga, air sabun dan sebagainya akan terjadi pencemaran. Akan terjadi pencemaran terhadap sawah. Sawah yang ada pencemaran airnya, kemudian ikan-ikan sebagian tidak bisa hidup. Kemudian padi juga tidak bisa subur dengan baik. Nah, ini kan salah siapa ini? Ini kan kesalahan manusia. Manusia mendesain perumahan yang tumbuh di persawahan-persawahan yang menyebabkan kemudian tingkat produksi dari suatu lingkungan persawahan itu akan menurun. Nah, sementara misalnya pembukaan lahan baru untuk pertanian mungkin tidak seimbang dengan hilangnya area persawahan yang ditumbuhi oleh rumah-rumah penduduk.
Ya, kita ketahui juga memang di berbagai daerah tadi ya kalau disebutkan adalah perumahan yang kemudian juga Ya, hari ini kian marak karena ya tentu banyaknya manusia, banyaknya keluarga yang hari ini kemudian juga ya, tumbuh di suatu daerah, maka ya, diperlukan juga tempat tinggal sehingga betul. akhirnya lahan-lahan yang diperuntukkan dulunya untuk menanam-nanam tumbuhan Hmm, sekarang akhirnya menjadi tempat permukiman begitu. ya, Tapi ditambah dengan kondisi tempat ekonomi, roda ekonomi berjalan, Pak. hmm, Salah satunya ini pembangunan ruko ya, yang kemudian juga secara garis besar atau istilah prosedur yang kemudian juga dijalankan kan pasti ada izin AMDAL dan lain betul. sebagainya secara mekanismenya. Ya, Tapi fakta yang di lapangan banyak juga yang menjadi betul. penyebab terjadinya banjir kemarin yang Ya, kemudian di awal tahun, kemudian ya, juga hal-hal yang lainnya yang kemudian juga menjadi pemicu indikator berbagai permasalahan terjadi. ya. Sejauh mana memang manusia itu sendiri mampu merefleksikan, Pak, Hmm. mengenai apa yang dilakukannya untuk roda ekonomi, tapi ternyata membawa dampak yang buruk setelah dijalankan. Saya kira ada dua hal penting ya dalam soal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan angka apa namanya jumlah penduduk ya dikaitkan dengan lingkungan hidup ya. Yang pertama adalah sektor regulasi ya. Dalam hal Saya ini berarti yang pengambil aturan, kebijakan. iya ada sektor regulasi. Regulasi ini adalah aturan, ya aturan. Jadi misalnya ada izin mendirikan bangunan, ada analisis mengenai dampak lingkungan. Mhm. Nah, kalau kita bicara regulasi di Indonesia ini, saya kira sangat baik ya. Jadi semua ada aturannya. Ya. Nah, tapi pada sektor penegakan regulasi ini, pada sektor kedisiplinan masyarakat, jadi ini lebih kepada orangnya, lebih kepada manusianya, bukan kepada regulasinya. Kalau regulasinya, seingat saya sangat lengkap di Indonesia ini. Orang tidak boleh membangun itu kalau dia tidak mendapatkan izin ini. Orang tidak boleh membangun rokok, tidak boleh membangun pabrik, tidak boleh membangun perumahan, tapi harus ada izin kan dari pihak yang berwenang. Dan dalam izin itu sangat jelas misalnya dicantumkan berbagai hal ya. Nah, termasuk dokumen AMDAL dan seterusnya. Tapi di tingkat pelaksanaannya, nah disinilah masalahnya. Dan ini tidak bisa disalahkan pemerintah misalnya, tidak bisa disalahkan pemerintah saja ya. Tapi ini adalah manusia. Manusia di sini adalah ya tentu pertama pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif yang mengatur semuanya ini. Tapi pada sisi lain juga adalah kedisiplinan masyarakat untuk apakah dia merasa bersalah atau tidak ketika dia misalnya melakukan suatu proyek pembangunan atas nama pengembangan ekonomi yang ternyata dampaknya merusak lingkungannya. Misalnya di Banjarmasin itu kita lihat banyak sekali sungai yang tertutup misalnya kan. Nah, ini saya kira pasti bertentangan dengan IMB, pasti bertentangan dengan AMDAL. Tapi kok kenapa masih bisa faktanya masih ada ya? Ya itu kan bukan saja gambarannya lemahnya mental masyarakat yang menjadi pemilik dari bangunan itu, tapi juga itu menggambarkan mungkin lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan aturan. Jadi bukan regulasinya. Artinya tapi secara manusia. regulasi memang sudah dinyatakan begitu lengkap. ketat, begitu dan ketat. lengkap. Ya. Tapi ternyata memang secara pengawasan, monitoring yang dilakukan ini perlu adanya peningkatan. hal yang lebih Iya. ditingkatkan Iya. dan ekstra. Ketika kita bicara mengenai proses ekonomi, terutama di dalam sebuah negara, daerah, kota, kabupaten, kemudian juga desa-desa, ini juga berkaitan, terutama di Indonesia, Pak. Tadi sempat disebutkan adalah hal-hal yang sudah dinyatakan punah dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi di masyarakat kan yang masih marak hari ini, terutama dengan kasus mafia minyak goreng kemarin yang kemudian juga muncul. Nah, minyak goreng, kemudian juga sawit dan lain sebagainya, ini kan juga memberikan dampak tersendiri kepada negara. Walaupun memang secara ekonomi ini menyumbang besar, terutama terhadap pemasukan devisa. Tapi sejauh mana ini kondisinya, Pak, dengan masyarakat yang belum paham sebenarnya dan belum sadar akan kondisi seperti itu, tapi mau tidak mau ikut terdampak karena berada di sekitaran lokasi perusahaan. Ya, saya kira masyarakat memang tidak semuanya sadar ya bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu secara langsung akan berdampak terhadap lingkungan dan lingkungan itu kemudian akan
berdampak kepada dirinya. Jadi Ya. artinya dia melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya adalah merusak dirinya sendiri. Itu tidak semua orang sadar memang. Ya. Nah, oleh karena itu ketika terjadi musibah, nah mungkin baru literasi bencana itu akan dipahami dengan baik oleh masyarakat ya. Nah, misalnya kita kemarin banjir di awal tahun ya, Betul. tahun 2021 kan ya. Nah, setelah itu kan orang baru berpikir, oh kalau begitu jangan-jangan ini gorong-gorong yang ada di depan rumah saya yang mempat gitu kan ya. Dan ternyata kan itu benar ya. Jadi misalnya di sepanjang Jalan Ayani dari Gambut misalnya sampai kira-kira ke kilometer 1, itu setelah diperiksa ternyata begitu banyak sumbatan-sumbatan yang ya saya kira sumbatan itu diakibatkan oleh kesalahan kita. Bahkan ada satu sungai di Banjarmasin di wilayah Veteran itu yang justru di atasnya itu berdiri bangunan pemerintah. Nah ini kan sesuatu yang agak aneh kan ya. Berarti pada waktu dulu ya bahwa di situ ada sungai kemudian didirikan sebuah bangunan milik pemerintah. Berarti ya pemerintah sendiri mungkin tidak atau katakanlah agak abai dalam persoalan-persoalan seperti ini. Nah, tapi setelah itu muncul hikmah yang sangat mahal harganya, yaitu kita menjadi lebih cerdas dalam menyikapi musibah dan kemudian setiap bangunan, jembatan dan apa saja yang menyumbat sungai yang ada di halaman kita itu dengan sukarela kan dibongkar. Betul. Jadi saya kira musibah banjir 2021 itu menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk membangun literasi bencana bagi masyarakat kita. Tapi tentu ini bukan juga menjadi sebuah alasan jangan sampai adanya bencana terlebih dahulu baru kemudian literasi itu tumbuh. Semestinya begitu semestinya. Baik. Tapi faktanya sebaliknya. Baik. Nah, ini yang menarik. Sejauh mana misalnya peranan dari pemerintah kemudian juga perusahaan atau korporasi dalam hal ini swasta maupun juga negeri dan masyarakat yang ada terlibat di dalamnya. Apakah ini juga masuk di dalam kategori-kategori yang bisa disebut dengan zolim atau seperti apa? Nah ini bisa nanti kita tanyakan secara singkat Pak ya. Karena ini apakah ada kaitannya dengan ekonomi yang kemudian dijalankan, tapi di satu sisi yang lain juga mereka melakukan ibaratnya kekeliruan atau keabaian yang kemudian juga dihiraukan, yang tidak dihiraukan itu tadi. Nah, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua, berbicara mengenai lingkungan, ekonomi dan juga manusia. Tentu ini sebuah hal yang berkaitan aspeknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukarni. Dan ini memang secara umum di dalam agama Islam pun terutama di Al-Quran begitu banyak Pak ya menyinggung akan tiga aspek ini ya. Tentu menjadi gambaran di mana tadi ekonomi hijau dalam Islam ini dicetuskan begitu. Nah dengan kondisi seperti ini Pak, artinya sejauh mana perspektif Islam memandang bagi mereka yang istilahnya menggeluti dunia ekonomi yang istilahnya mengandalkan sumber daya alam, tapi melibatkan banyak orang dan memberikan dampak yang buruk setelah dari beberapa waktu kemudian. Nah itulah yang disebut dengan dosa ekologis ya. Dosa ekologis. Dosa ekologis ya. Jadi setiap perilaku kita ya yang terkait dengan hubungan atau interaksi kita dengan alam lingkungan itu kan akan berdampak dua hal. Yang pertama adalah manfaat, ini akan menghasilkan pahala ekologis ya. Yang kedua akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan atau tadi bahasanya kezaliman karena berdampak negatif terhadap alam dan manusia. Nah ini akan menghasilkan tentu saja dosa ekologis ya. Nah baik pahala ekologis atau dosa ekologis itu sudah ada di dalam sumber-sumber dasar daripada ajaran Islam baik Al-Quran atau hadis Nabi ya. Jadi misalnya di dalam hadis Nabi itu misalnya dikatakan siapa yang menanam tanaman kata Nabi kan ya. Kemudian tanaman itu dimakan oleh binatang. Illa kana lahu sadaqah.
maka melainkan apa yang dimakan oleh binatang itu akan menjadi sedekah, pahala sedekah ya. Jadi kalau kita menanam pohon, kemudian di pohon itu bersarang burung ya, kemudian dia bisa bertelur, kemudian melahirkan anaknya, itu kita berpahala menolong burung itu untuk bisa meregenerasi ya, dirinya untuk kemudian melahirkan anak-anaknya, bertelur dan melahirkan anak-anaknya. Tetapi juga Nabi pernah dilapori oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, hai Rasul, itu ada pohon yang ditebang oleh seseorang. Nabi tidak tahu siapa yang menebang kan, namanya pohon sidrah ya. Pohon sidrah itu pohon rindang yang ada di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau orang melakukan safar ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah, kan kalau dulu perjalanannya kan dengan pakai onta kan. Betul. Kalau pakai onta itu sebenarnya bukan orangnya ada di atas onta, tapi yang di atas onta itu mungkin perempuan yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, atau barang-barang, tapi yang masih kuat berjalan kaki. Maka di tengah perjalanan yang panas, yang terik itu ada pohon tempat bernaung sementara. Nah, pohon itu kemudian ditebang oleh seseorang. Lalu dilaporkan oleh orang itu kepada Nabi. Lalu kata Nabi, man kata asidratan sawwaballahu ra'sahu 'alan niran. Siapa yang menebang pohon itu, nanti Allah akan celupkan kepalanya ke dalam api. Jadi Nabi sangat marah kepada orang yang menebang pohon. Sementara pohon itu bermanfaat untuk menjadi tempat berteduh para kafilah, para musafir ya. Dan juga tentu saja akan menjadi tempat untuk berhentinya burung yang sudah sangat lama terbang, kemudian dia singgah di situ. Nah, artinya jadi, dengan kondisi seperti itu memang sudah jelas begitu ya, Al-Quran dan hadits menjawab tantangan yang dihadapi hari ini begitu. Betul. Nah, cuma persoalannya kan tidak semua orang mungkin memahami konsep tentang kaitan antara Islam dan lingkungan ini. PBB sampai kemudian menghasilkan sebuah konsep yang disebut dengan green economic kan, ekonomi hijau. Nah, jadi oleh karena itu harapan kita adalah masyarakat bisa memahami betul ya bahwa persoalan-persoalan lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang inherent atau menjadi bagian yang integral dengan agama Islam. Artinya orang yang secara ritual, secara ibadah saleh ya, kemudian secara ekonomi berkelebihan, membayar zakat, kemudian naik haji misalnya tiap tahun misalnya kan ya. Nah, tapi orang itu harus tetap juga sadar bahwa salah satu kewajibannya adalah membangun lingkungan. Nah, oleh karena itulah di dalam Islam, lingkungan itu, lingkungan yang indah, lingkungan yang rindang, itu dianggap sebagai simbol dari sorga. Nah, sorga itu kan dalam bahasa Arab jannah kan. Jannah itu bahasa kitanya adalah kebun. Nah, oleh karena itu, kalau sorga disebut dengan kebun, yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia yang rindang, yang indah, yang lingkungannya terjaga, itu adalah qit'atun minal jannah, atau merupakan potongan-potongan dari wilayah yang ada di dalam surga. Masya Allah. Nah, sejauh mana kita secara umum deh, hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam kegiatan bermasyarakat di rumah dengan keluarga untuk membangun tadi yang namanya lingkungan. Membangun lingkungan di sini apakah dengan merawatnya, menghindarkan dari berbagai tanaman liar seperti rumput dan lain sebagainya, kemudian menanami akan tanaman-tanaman yang istilahnya indah dipandang mata dan sesuai tentunya juga dengan peruntukannya, atau ada hal lain dari itu semua? Ya, nah ini yang ingin saya jelaskan juga, bahwa di tingkat mikro memang kepedulian kita terhadap konsep ekonomi hijau ini, saya kira minimal misalnya kita mengamankan sampah misalnya. Nah, sekarang ini kan ada gerakan memilah sampah namanya, gerakan memilah sampah. Jadi sampah-sampah itu yang organik atau yang non organik itu kan harus kita pilah ya. Sampah-sampah yang organik itu ternyata kalau kita pandai mengelola dengan baik, itu kan bisa menjadi pupuk. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat, dalam pot bunga, kemudian kita campur dengan tanah,
kemudian kita tanam di situ sayuran kah dia, atau cabai kah dia, atau pepohonan atau bunga kah, dia akan tumbuh. Nah, tahukah kita bahwa setiap pohon yang tumbuh, dia mengeluarkan daun. Daun itu kemudian dia menyerap energi dari matahari kan? Betul. Nah, jadi tugas daun itu adalah menyerap ultraviolet energi dari matahari. Nah, kemudian daun yang punya energi dari matahari itu kemudian kan menjadi makanan dari makhluk hidup yang lain. Termasuk kita kan, kita ini kan setiap hari makan daun, makan sayur kan? Ya. Sayur itu kan daun sebenarnya. Betul. Kan? Jadi klorofil atau hijauan daun itu bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita pandai secara mikro menggunakan lingkungan dengan sebaik-baiknya, misalnya dari segi memilah-milah sampah organik dan non-organik, itu sudah merupakan amal soleh kita dalam soal ekologi. Kita akan mendapatkan pahala ekologis tadi. Pahala ekologis tadi. Ya, tadi ketika berbicara mengenai pahala ekologi, dosa ekologi ini sangat minim sekali, Pak. Ya. Akan pemberitahuan, istilahnya penyebaran informasi seputar dosa ekologis atau kemudian juga pahala ekologis. Yang paling banyak hari ini dipahami oleh masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Oh ya. Nah, ini sendiri kan implementasinya hanya sebatas ucapan, namun istilahnya dilakukan ini masih setengah-setengah. Dengan produksi sampah yang begitu melimpah setiap harinya, bahkan di Kota Banjarmasin saja ratusan ton setiap harinya. Sejauh mana itu bisa efektif, Pak? Kalimat jangan buang sampah sembarangan itu sebenarnya masih merupakan kalimat yang belum bijak sebenarnya ya. Karena itu berarti kan kita boleh membuang sampah tapi tidak sembarangan. Nah, sekarang yang diharapkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang soal sampah ini adalah pilahlah sampah ya. Mana sampah yang organik itu bisa dimanfaatkan untuk kalangan sendiri, dibikin pupuk dan sebagainya, tapi yang non organik itu ternyata kan bisa dijual atau bisa disedekahkan kepada para pemulung, karena pemulung nanti siap akan mengambil yang non organik, plastik dan sebagainya, kertas dan sebagainya, itu nanti akan dia kumpulkan dan dia jual. Jadi sebenarnya dengan sampah ini akan menghasilkan ekonomi, pahala ekologis dan juga akan menghasilkan ekonomi sebenarnya. Maka sekarang ini ada istilah bank sampah kan? Nah, itu ada bank sampah sekarang. Bank sampah di situ kemudian juga bisa dimaksimalkan pemirsa ya. Jadi mungkin bagi para pemirsa dengan kondisi di mana memilah-milah sampah, kardus-kardus yang tidak terpakai, kertas-kertas yang kemudian juga hari ini ada di rumah, ketika misal lagi beberes rumah, itu bisa dilakukan pengumpulan, siapa tahu bisa ditukarkan di bank sampah, nanti akan ditukarkan dengan sejumlah uang begitu. Nah, ini kan bank itu kan uang. Ada uang. Betul, dengan uang tunai ada uangnya. yang nanti akan didepositkan, bisa diambil juga secara cash ketika sudah terkumpul dengan baik. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Nah, usai jadi kita akan kembali dengan segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Ekonomi hijau dalam Islam ternyata begitu banyak sudah diatur dan termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Tadi sampai disebutkan bahwa Rasulullah SAW pun juga mengecam Pak ya, dengan kondisi di mana orang yang tidak menjaga lingkungan, apalagi tadi dengan kasus di mana menebang pohon dengan tujuan memberikan kebermanfaatan pohon tersebut, namun ditebang dengan begitu saja di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih masif begitu. Menebang saja bagi Rasulullah itu dicelupkan kepalanya ke dalam api neraka. Bagaimana dengan yang membakar? Ini kan sudah diatur sebenarnya oleh negara secara pidana. Tapi untuk bisa menambah Pak, untuk bisa menambah ilmu juga dan kemudian juga mengintegrasikan antara ilmu agama dan pemahaman kita untuk bisa menumbuhkan kesadaran tentang arti pentingnya lingkungan, sejauh mana kita memahami membuka lahan dengan cara membakar itu. Jadi kasus pohon sidrah yang ditebang oleh seseorang pada zaman Nabi itu kan sebatang pohon besar di tengah padang pasir ya. Tidak ada pohon lain kan, hanya satu-satunya pohon ya. Kalau di tempat kita kan pohonnya kebanyakan ya. Nah,
tentu dalam hal ini pertimbangannya adalah kemaslahatan dan kemudaratannya. Oke. Jadi dengan dalil itu bukan berarti kita tidak boleh sama menebang pohon. sekali menebang pohon. Bukan. Ini persoalannya adalah persoalan manfaat dan mudarat. Dan inilah sebenarnya core atau inti ajaran Islam terkait dengan soal-soal lingkungan hidup ya. Yaitu di situ ada manfaat, ada mudarat. Oleh karena itu, eksploitasi terhadap hutan di Indonesia regulasinya kan dibolehkan. Oleh karena itu kan ada HPH, hak pengusahaan hutan. Tetapinya dia wajib melakukan reboisasi. Ya. Nah, jadi soalnya di sini, masalahnya di sini. Masalahnya itu adalah ketika hutan ditebang, reboisasinya tidak dilaksanakan. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu saya kira aturan di tanah air kita itu sudah bagus sebenarnya di tingkat regulasinya ya. Tapi di tingkat pelaksanaannya, implementasinya yang harus tetap dikontrol ya. Nah, oleh karena itu setiap pengusahaan hutan, setiap upaya untuk memanfaatkan hutan itu harus melalui pertimbangan manfaat dan mudarat. Nah, jadi inilah dua kata kunci ini, manfaat, mudarat. Siapa yang bisa merumuskan sejauh mana manfaat yang dihasilkan dari sebuah pengusahaan hutan? Ya. Ini ada tim ahlinya, ya. Kalau dalam struktur negara kita mungkin dinas kehutanan, misalnya kan ya, betul. Dinas perindustrian mungkin ya, dinas lingkungan hidup, ya, kemudian badan perencanaan wilayah misalnya kan, perencanaan daerah. Jadi orang-orang ini menjadi bagian yang sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana kemungkinan ke depan dampak yang ditimbulkan dari sebuah eksploitasi terhadap hutan. Nah, terkait dengan soal pembakaran dan sebagainya, kalau pembakaran ini lebih kepada polusi sebenarnya, lebih kepada polusi udara, dampak setelahnya ya. Memang membakar hutan itu merupakan salah satu kearifan masyarakat pegunungan, karena dengan dibakar itu kan cepat selesainya kan, ya, bersihnya kan cepat ya. Walaupun dampak yang ditimbulkannya itu berupa asap yang naik ke awan kan, ke angkasa, dan itu menyebabkan kalau terlalu banyak nanti akan menjadi bumerang bagi industri penerbangan ya, industri pesawat terbang dan sebagainya. Industri penerbangan maksudnya, perusahaan transportasi penerbangan, bahkan kan kita pernah dianggap mengekspor asap kan ke negara tetangga kan tahun berapa itu ya. Nah, itu kan salah satu dampak dari kebakaran hutan. Nah, artinya mudaratnya di sini pada aspek ekologi berada pada wilayah asap ya. Pada soal-soal asap yang itu tentu saja juga menjadi sesuatu yang kontra dengan kehendak daripada ajaran Islam berkenaan dengan soal-soal lingkungan. Oke, terakhir yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menumbuhkan dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan, kemudian juga mengkolaborasikannya dengan ekonomi dan serta sesama manusia itu sendiri untuk bisa saling bekerja sama dan kemudian juga menguntungkan tanpa harus ada yang menjadi dampak dalam hal negatif. Ya, saya kira semua komponen bangsa kita ini harus memiliki kesadaran yang sama ya. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP saya kira sudah juga mengembangkan program ini, bahwa ekonomi silahkan tumbuh setinggi mungkin, tetapi persoalan-persoalan lingkungan hidup tetap harus dijaga ya. Jadi jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi tapi lingkungan rusak, itu sama saja dengan kita membangun kesejahteraan dengan produk kemudaratan kan. Baik. Ya, jadi oleh karena itu semua komponen itu harus berjalan bersama. Nah, bahkan dalam hal ini juga para ulama, para ustadz, para kiai, ya, para pengelola pendidikan itu terus bersama-sama berjuang. Dan seingat saya di seluruh lembaga perguruan tinggi memang sudah berjuang juga, sama-sama berjuang untuk soal-soal lingkungan hidup ini. Bahkan kalau di sekolah-sekolah yang berada di tingkat dasar, menengah, dan atas itu ada namanya misalnya Adiwiyata kan. Betul. Adiwiyata itu adalah program menyadarkan sekolah tentang pentingnya lingkungan hidup yang indah ya.
Apresiasi kepada daerah pun juga ada istilahnya penghargaan Adipura. Adipura, Kalpataru, ya, dan Kalpataru. sebagainya. Itu jadi sebenarnya secara regulasi itu sudah baik sebenarnya. Tinggal sejauh mana Tinggal kita sejauh mana, menanamkan untuk individual betul, masing-masing individu lah, Pak. masing-masing, kemudian juga orang-orang yang diberikan amanah untuk memberikan pengawasan dan sebagainya, itu harus konsisten. Ini kalau kita ingin bumi yang satu-satunya ini tetap layak untuk menjadi tempat kita dan rumah kita. Tempat kita dan tempat rumah kita. cucu Dan anak cucu kita, anak ke kita depan. ke masa depan. Ya. Oke, terakhir Pak, yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dalam agenda kita hari ini. Ya, jadi green economy itu pembangunan ekonomi hijau itu bukan hanya konsep yang dihasilkan oleh pendiri-pendiri penggagas ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi sebenarnya juga di dalam ajaran Islam tadi kita eksplorasi ayat-ayat dan hadis-hadisnya sangat jelas. Oleh karena itu berjuang, berjihad dalam hal lingkungan hidup di samping menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi itu adalah bagian dari ajaran Islam dan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu tidak hanya saleh ritualnya, saleh sosialnya, tapi juga harus saleh ekologisnya. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, tentunya ini menjadi ilmu bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan tentunya juga bagi kesadaran masing-masing bahwa sekali lagi agama bukan hanya mendorong kita untuk bisa melakukan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, zakat, dan kemudian juga haji maupun juga kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya yang memang sudah sering kita lakukan sehari-hari, yang terutama juga diajarkan dalam ilmu fikih, tapi juga berkaitan dengan sejauh mana kita memahami dan mengawasi berkaitan dengan pemeliharaan, bukan hanya kepada sesama umat manusia, tapi juga kepada lingkungan dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Sukarni MAG yang tentunya sudah hadir ke studio Duta TV. Terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Semoga dengan tayangan ini masyarakat sudah mulai memilah dan juga memilih sampai ada di rumah untuk bisa dikembangkan, dan kemudian juga mulai sudah belajar sejauh mana efektivitas yang ada terutama di sekitaran daerahnya terkait dengan hadirnya bank sampah untuk bisa mendatangkan ekonomi dari sampah-sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga. Ini juga bisa dijadikan sebagai ladang pahala ekologis tadi kalau disebutkan begitu ya. Dan kemudian juga bagi korporasi yang kemudian dalam hal ini melakukan penebangan hutan apalagi secara ilegal. Nah, ini kita harapkan untuk bisa dilakukan pengawasan lebih ekstra bagi para pembuat regulasi atau dalam hal ini aturan, kemudian juga bagi mereka bisa diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.